Selamat sore, perkenalkan nama saya Zurhan Alexander dan saya dari kelas 11 ingin menyampaikan materi budaya Melayu Riau bab 2 yaitu Bahasa Melayu Riau. A. Prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Contohnya jelas sekali, bahasa yang dipakai Proto dan Deutero Melayu saja tak mungkin dapat kita kenal sekarang karena ditimbun waktu. Kesan bahasa Proto dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti-prasasti seperti berikut. Prasasti di Kedukan Bukit Palembang, prasasti di Talang Tua dekat Palembang, prasasti di Kota Kapur Pulau Bangka, prasasti di Karangbrahi, Beringin, dan daerah Hulu Jambi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti atau batu bersurat seperti tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai 13 yakni pada masa Sriwijaya. Bersamaan dengan kejayaan Sriwijaya yang dicatat oleh pedagang maupun rahib asing, dapat disebutkan bahwa bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca dipakai dalam berbagai keperluan baik untuk pemerintahan maupun pedagang antar bangsa. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Hal penting juga dari bahasa ini adalah banyak dipengaruhi bahasa Sanskrit baik dari sistemnya, apalagi perbendaharaan kosakata seiringan dengan pengaruh agama Hindu. Bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Hal ini terekam dalam prasasti yang ditulis pada abad ke-14 seperti Pagaruyung, Sumatera Barat. Prasasti Terengganu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa. Sebabnya jelas yakni selain menggunakan aksara Arab Melayu, penemuan setelah penulisan prasasti ini sudah mengarah pada tradisi tulis dengan menggunakan aksara Arab. B. Menulis Melayu klasik. Sebagaimana diungkapkan sejarawan abad ke-14, kawasan Selat Malaka semakin ramai yang tidak saja memikat hati bangsa-bangsa yang bersempadan, tetapi juga bangsa Eropa. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka tahun 1405 sampai 1511. Komunikasi mereka kemudian dipersatukan oleh bahasa Melayu. Akibatnya, bahasa Melayu dipahami banyak orang yang keluar masuk ke Malaka dengan berbagai keperluan. Tidak mengherankan, bahasa ini pun tersebar dengan mudah menurut cara-cara masa itu. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu tidak susah ditebak. Selain untuk keperluan pragmatis seperti upaya mendekatkan diri dengan penguasa dan penduduk setempat, bahasa Melayu mudah dicerna. Kehancuran Malaka setelah direbut Portugis pada tahun 1511 tidak melemahkan semangat berbahasa, justru pemakaian bahasa Melayu makin meluas seiringan dengan semakin meningkatnya aktivitas bangsa Eropa di kawasan Selat Malaka. Setelah Malang melintang membangun kembali kemaharajaan Melayu di Kampar dan Pahang, akhirnya dapat ditegakkan kokoh di Johor Riau 1528 sampai 1822. Bagian penting dalam menyuburkan bahasa Melayu pada fase ini adalah munculnya kerajaan Aceh di Sumatera yang mematrikan dirinya sebagai negara Islam 1496 sampai 1903. Seperti halnya ketika memperkatakan bukti bahasa Melayu kuno di atas, keberadaan bahasa Melayu klasik juga harus dapat diperlihatkan melalui bukti-bukti tertulis. Hal ini tidak sulit bagi bahasa Melayu klasik karena pada kemaharajaan Melayu di Malaka, Johor Riau, dan Aceh, masyarakat Melayu terkesan sebagai masyarakat yang sudah gemar menulis. Inilah hal yang utama membedakan perkembangan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu klasik terlepas dari apapun faktor penyebabnya. C. Raja Ali Haji Bahasa Melayu Modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal yakni 1. Karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. 2. Perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. 3. Ada upaya menata bahasa. 4. Kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. 5. Setelah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Dan 6. Orientasi penerbitan karya mengarah pada umum sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas.
Dari ciri-ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji tahun 1808 sampai 1873 sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern, kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebabnya, selain menghasilkan karya sastra gemilang, Raja Ali Haji menulis buku tata bahasa yang tidak pernah dilakukan manusia Melayu sebelumnya, yakni Fusatul Katibin tahun 1850 dan Kamus Pengetahuan Bahasa 1858. Bahasa ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai bahasa negara Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia, mengiringi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan tanggal 17 Agustus 1945. Selain di Indonesia, kemunculan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara juga terjadi di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sejak tahun 1960-an, juga seiringan dengan kemerdekaan negara tersebut, tapi ini hanya di Indonesia, nama bahasanya menjadi bahasa Indonesia, sedangkan para negara jiran tetap menyebutnya sebagai bahasa Melayu. Di Malaysia sempat menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia, tetapi kemudian kembali menyebutnya sebagai bahasa Melayu. Dialek dalam bahasa Melayu Riau. Keragaman geografis dan dinamika masyarakat menyebabkan ucapan dalam satu bahasa kadang-kadang terdengar tidak seragam atau yang disebut sebagai dialek. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi dalam 6 kelompok sebagai berikut. 1. Dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Ragam ini dipakai oleh komunitas adat yang tergolong pada Proto Melayu seperti masyarakat Saka yang banyak tinggal di Kabupaten Bengkalis dan Talang Mama di Indragiri Hulu. Pemakaiannya amat terbatas yakni di lingkungan masyarakat itu sendiri. 2. Dialek Petalangan. Dialek Petalangan lebih mudah dari dialek masyarakat asli. Penutur dialek ini sebagian masih berada di pinggir-pinggir hutan yang dilintasi sungai. Sebagian besar tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dari penuturan masyarakat setempat, terkesan bahwa dialek Petalangan merupakan dialek campuran 4 dialek yakni Kampar, Rantau Kuantan, Riau Pesisir, dan Minangkabau. 3. Dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang Sungai Rokan. Dialek Rokan tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 4. Dialek Kampar dipakai oleh penduduk yang dialiri Sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. 5. Dialek Rantau Kuantan. Digunakan penduduk yang mendiami sepanjang Sungai Kuantan. Dialek ini hanya bersamanya dengan dialek Kampar. U-nya S dan H dalam posisi akhir kata misalnya cenderung hilang dalam dialek Kuantan maupun Kampar. 6. Dialek Riau Pesisir. Digunakan masyarakat di pinggir pantai atau berpantai serta muara sungai sampai pertengahannya. Ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Dapat disebutkan pemakaiannya terbilang dominan jika dibandingkan dengan dialek Kampar dan Kuantan. Lebih dan kurang saya ucapkan, maafkan saya jika ada beberapa kesalahan kata. Saya tutup video ini dengan selamat sore.